Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, saya senang sekali diberi kesempatan untuk menyapa Bapak Ibu oleh Bang Janer. Pesertanya luar biasa. Ya, semoga setelah acara ini semua berbondong-bondong jadi penulis nasional. Itu harapan kami. Ikut meramaikan perbukuan di Indonesia ini. Nah, Bapak dan Ibu, pertanyaan yang sering muncul ke saya sebagai penerbit selalu pertanyaan itu saja. Terutama adalah, Pak, bagaimana saya ingin menulis buku tetapi supaya diterima di penerbit nasional. Caranya bagaimana? Kriterianya apa? Nah, bayangkan kalau itu pertanyaannya melalui WA. Saya jawabnya harus bagaimana? Pakai telepon saja saya nggak sanggup menjawab karena jawabannya panjang sekali, mungkin 2 jam seperti sesi ini pun belum memuaskan. Karena itu adalah hal yang terpenting. Oleh karena itu saya sangat bahagia ketika ketemu dengan Bapak Ibu semua untuk menjelaskan ini semua. Sehingga setelah ini nanti dapat kesimpulan bagaimana naskah buku yang bisa diterima oleh penerbit. Nah, saya mulai dari presentasi saya yang pertama. Ya, presentasi saya yang pertama ada 2 presentasi ya nanti punya saya. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Mas Alek? Belum kelihatan, Pak. Oh, Di share screen saja. Oke. Coba ya. Oke. Oh, share screen sudah ada share screen dulu ya nih. Ya. Oke. Lupa saya tadi share screen. Oke. Oh, yang satu. Saya buka dulu yang satu. Oke. Ini ya. Ya, ini. Oke, ketemu. Tadi sudah saya siapkan, malah saya tutup sendiri. Ya, ini sedang dibaca. Oke. Ini adalah presentasi saya yang pertama, nanti setelah ini ada yang kedua. Sekarang udah kelihatan ya? Kelihatan ya Pak Alek ya? Sudah? Mas Alek? Sudah? Didengar? Oke. Terima kasih. Nah, kenalkan dulu ini Bapak Ibu saya, itu ya. Itu nomor WA saya. Mohon maaf saya nggak pernah mau di call ya. Kalau di call itu kan biasanya tidak saya jawab. Bahkan menyakitkannya langsung saya reject gitu ya. Karena kadang-kadang ya waktu saya seperti ini sehari-hari. Tetapi kalau WA pasti saya jawab. Begitu ya. Nah, saya juga seorang penulis yang bersertifikasi BNSP sekaligus asesor. Jadi mudah-mudahan nanti suatu saat kita ketemu untuk sertifikasi bersama-sama. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya lebih jauh menjelaskan, saya akan jelaskan dulu pemahaman dasar apa itu penulisan dan penerbitan buku. Nah, kalau kita lihat logo-logo ini, ya kan, ada Oxford, ada Andi, ya, ada Oxford, ada Andi, kemudian, ya, ada Oxford, ada Andi, kemudian ada Harvard. Nah, semua perguruan tinggi biasanya kepengen membuat seperti Harvard University Press, Oxford, begitu ya. Tapi sampai saat ini apakah ada yang berhasil di Indonesia? Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Kenapa? Ya, masing-masing penerbitan perguruan tinggi biasanya tidak dikelola secara profesional. Pejabatnya berganti-ganti setiap semester, sehingga tidak fokus begitu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau saya bertanya kepada ingin menulis buku itu apa? Kan jawabannya hanya 4 ini. Yang pertama adalah orientasi pada profit. Kecuali pada Bang Jenner tadi, nggak pernah memikirkan profit, nggak pernah memikirkan royalti dulu. Yang penting terbit itu bagus, semangat yang bagus. Atau yang kedua, nirlaba, hanya untuk pengabdian. Atau yang ketiga, branding untuk promosi diri. Nah, ternyata kalau kita tadi dengar presentasinya Bang Jenner, ternyata pertama kali motivasinya adalah branding supaya terkenal, supaya dapat istri cantik.
pertanyaan yang paling jawaban yang paling banyak untuk dosen itu nomor 4, yaitu untuk memenuhi regulasi atau akreditasi jurnal. Terserah Bapak Ibu mau nulis yang mana. Tapi biasanya sih cepat buku. Buku itu hukumnya bisa 40. Itu kalau buku referen. Kalau buku ajar itu 20. Tadi Bang Jenner cerita bahwa saya kolaborasi begitu. Pak, kalau satu judul buku ditulis oleh 2 orang, hukumnya bagaimana? Nah, 60% itu untuk penulis utama, sisanya untuk penulis kedua. Bagaimana kalau 3 orang? 60% untuk penulis pertama, sisanya dibagi 2. Bagaimana kalau 4 orang? 60% untuk penulis utama, sisanya dibagi 3. Kan begitu dan seterusnya. Oleh karena itu kalau ingin cepat ya single factor, nulis sendiri cepat sehingga 40 sehingga dalam waktu sekian tahun sudah jadi guru besar. Nah, penulis-penulis Andi sekarang itu kebanyakan mencapai guru besar di bawah umur 40 tahun. Jadi saya ikut senang, biasanya akan ikut diundang pengukuhan guru besar begitu. Saya berharap-harap Bang J harusnya cepat. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya jabatan fungsional atau jafung itu ya bersyukur, masih banyak dosen yang belum punya. Nah, ini kalau kita lihat Sinta, itu ada Universitas Gajah Mada, bisa kita lihat. Nah, Bapak dan Ibu, ada tulisan besar di situ, semua proses penerbitan buku menjadi beban penulis. Tidak semua, ya ada kata tidak. Jadi kadang-kadang penulis itu ragu, jangan-jangan buku saya nggak diterima. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu itu sama dengan pertanyaan Bang Jenner dulu. Kenapa naskah saya ditolak? Nah, beruntung Bang Jenner itu buku pertama langsung diterima, sehingga langsung membakar semangat. Tapi bagaimana dengan peserta yang lain yang baru nulis pertama kali sudah ditolak? Nah, padahal penerbit itu kalau menolak, ya terutama penerbit Andi itu kalau menolak itu tanpa alasan. Kejam. Tanpa alasan. Mohon maaf tulisan Bapak Ibu kali ini belum bisa kami terbitkan karena belum sesuai dengan kriteria penerbitan kami. Mulai bertanya apa penyebabnya ditolak. Kemudian mereka-reka dengan pikirannya sendiri. Oh, ini gara-gara mungkin editorialnya. Sorry, kami nggak pernah menolak dengan urusan editorial. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu. Kami nggak pernah menolak naskah dengan alasan editorial yang salah. Apalagi titik koma yang salah tempat. Oh, sama sekali nggak pernah. Kenapa? Kami punya 60 editor yang siap membetulkan naskah Bapak Ibu yang salah dari sisi editorial. Jadi jangan bayangkan kayak jurnal, begitu grammarnya, editorialnya salah, langsung di-drop, nggak dibaca kontennya. Tapi kalau penerbitan beda. Wah, ini kayaknya bagus nih. Bagusnya kayak apa? Nanti akan saya jelaskan. Jadi kami nggak pernah menolak naskah dengan alasan editorial. Karena editorial itu sesungguhnya ranah penerbit. Nah, kami yakin kok ya Bapak Ibu itu kalau dari sisi konten, bidang masing-masing sudah mumpuni, sudah hebat. Tapi karena sudah lama nggak mengikuti mata kuliah, mata pelajaran bahasa Indonesia, maka bikin kalimat pun kilap. Ya kan gitu. Nah, kalau kilap gitu siapa yang membetulkan? Ya betul, yang betulkan ya editor begitu. Kami punya 60 editor, S1 dan S2, semua di bidang bahasa. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu ingin tanya, apa definisi buku? Definisi buku itu seperti ini menurut Undang-Undang Perbukuan. Bukan karangan saya, buku adalah bla 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 begitu. Yang baik itu adalah sekarang sudah ada muncul kata elektronik definisi buku. Kalau definisi yang lama, publikasi elektronik belum masuk dalam buku. Sekarang sudah masuk dalam buku. Berarti e-book itu adalah buku. Nah, sebelum jadi buku itu disebut dengan naskah buku yang berisi bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, apa itu penulis? Nah, penulis kan Bapak Ibu semua sekarang. Penulis adalah setiap orang yang menulis naskah buku untuk diterbitkan dalam bentuk buku. Nah, penulis adalah penyusun naskah buku. Jadi nggak ada kan kata-kata penulis adalah editor buku, kan nggak ada. Penulis adalah penyusun buku. Jadi nggak ada kata editor. Berarti editor bukan tugas penulis, kan begitu. Nah, beda lagi dengan menerjemah
Jadi jangan menerjemahkan asal-asalan, itu bisa melanggar hukum. Penerjemah itu berbeda dengan penulis. Penerjemah ya penerjemah, yaitu dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Kenapa ini terjemahan terjadi? Nah gini Bapak Ibu, kami itu kan punya litbang yang memberi arah buku-buku apa yang ramai di pasaran yang harus kami terbitkan. Akhirnya ada report, oh ini Pak yang harus diterbitkan bulan ini, tahun ini. Ternyata cari penulis dari seluruh Indonesia nggak ada yang mau menulis atau mampu menulis. Maka terpaksa kami kerjasama dengan McGraw-Hill, Person Education, John Wiley & Son, Laxmi, Cengit, pokoknya semua penerbit-penerbit luar negeri kerjasama dengan Andi untuk mendapatkan right dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk menerjemahkan buku asing itu harus B2B dulu. Antar penerbit kerjasama, baru penerbit lokal cari penerjemah. Kalau Bapak Ibu di sini yang ada hobi menerjemahkan, boleh nanti menerjemahkan buku-buku kami yang kami ambil dari buku-buku asing. Per lembar 15.000 sampai 25.000. Ya gampang kan gitu. Itu menerjemah. Penyadur itu beda lagi. Kalau terjemahan itu biasanya adalah untuk buku-buku sains, buku-buku ilmiah. Kalau sadur itu biasanya kebanyakan adalah buku fiksi. Nah, buku fiksi itu biasanya penyadur. Karena penyadur adalah setiap orang yang melakukan penyaduran. Penyaduran adalah bla 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 dan seterusnya. Bapak Ibu nggak usah capture, nggak usah nyatet, nanti toh akan saya email ke panitia supaya disebarkan materi ini. Itu adalah penyadur. Contohnya adalah apa? Kisah Mahabharata versi India sama versi Indonesia sama enggak? Menurut Bapak Ibu, kisah Mahabharata itu yang nyadur siapa? India atau Indonesia? Ya, saya belum ada jawabannya, tapi kalau saya ditanya spontan, ya yang nyadur India. Kenapa Pak? Saya orang Indonesia gitu saja. Nanti menunggu risetnya mana yang benar. Oke. Editor. Nah, editor itu beda dengan penulis. Editor adalah setiap orang yang mengedit naskah buku hingga siap cetak. Jadi, editor bukanlah penulis, penulis bukan editor. Oke. Desainer. Desainer adalah setiap orang yang membuat rancangan tata letak isi buku dan cover buku. Jadi Bapak Ibu nggak perlu membuat setting sendiri, nggak perlu buat cover sendiri. Bang Jenner nggak pernah membuat cover sendiri. Gini, kalau tidak profesional, jangan membuat cover sendiri. Hasilnya jelek. Gini Bapak Ibu, buku itu ya, sehebat apapun kontennya, sebagus apapun isinya, kalau covernya salah, judulnya salah, buku itu nggak laku di toko buku. Karena apa? Di toko buku kan direpeng, di plastik, ada tulisan. Buka repeng berarti beli. Artinya apa? Nggak ada yang membuka, ya nggak ada yang beli. Buku itu nggak laku. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau membuat buku itu judulnya harus bagus. Nah kebiasaan para dosen itu membuat judul kayak judul skripsi, kaku, formal. Ya siapa yang beli? Kan nggak ada gitu. Ini ada kisah menarik, saya pernah terima naskah judulnya Bahan Ajar Mata Kuliah Agama Islam 1. Ya, bahan ajar mata kuliah agama Islam 1. Kira-kira kalau saya duplikasi, saya cetak, laku nggak di pasaran? Nah, kan aneh kan begitu. Nah, ternyata setelah kami pelajari kontennya bagus. Itu cocok sekali untuk para entrepreneur muslim begitu. Karena banyak mengambil dari ayat-ayat Al-Hikam. Maka setelah kami pelajari, maka kami usul kepada penulisnya. Pak, boleh nggak judulnya diganti? Oh, judulnya apa diganti? Akhirnya dari bahan ajar mata kuliah agama Islam 1 kami ganti judul adalah Menata Hati Menggapai Bisnis yang Selalu Untung. Menarik mana kira-kira? Nah, tentunya pasti menarik yang terakhir kan gitu. Jadi desainer itu adalah tugas profesional, bukan tugas penulis, kecuali penulis yang hebat punya desainer sendiri sehingga membuat buku itu laku. Nah, ilustrasi itu juga dibuat oleh ilustrator, bukan penulis. Kadang-kadang penulis itu kan bingung, Pak, saya itu mau gambar bunga, mau gambar orang naik sepeda, tapi saya nggak bisa membuat itu. Itu bukan tugas penulis, itu tugas ilustrator begitu. Ilustrator adalah berinduk pada penerbit. Kami punya puluhan ilustrator yang siap membuat ilustrasi
dari buku-buku Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu kan nggak pernah bisa melukis, betul nggak? Karena pelajaran SD, SMP, SMA, kalau pelajaran melukis itu kan guru kita selalu ngajari apa? Bikin 2 gunung, 1 matahari. Nggak ada yang lain. Makanya ketika setelah dewasa gini, sebelum membuat orang naik sepeda nggak bisa. Itu adalah tugas ilustrator. Nah, pencetak itu beda Bapak Ibu. Pencetak itu belum tentu penerbit. Penerbit belum tentu pencetak. Nah, kebetulan saja Andi itu penerbit sekaligus punya percetakan. Dan sekaligus punya penerbit dan sekaligus punya distribusi. Jadi kombinasi bisnis penerbitan itu adalah harus punya penerbitan, punya percetakan sendiri, dan punya distribusi. Nah, Bapak Ibu perhatikan gambar di situ. Itu adalah buku-buku yang ada di pasaran. Tinggal pilih, Bapak Ibu mau menulis kategori buku apa. Biasanya kalau kategori buku itu kayak sirip ikan begitu ya. Sirip ikan kan, bagian atas itu buku teks. Kalau perguruan tinggi Perti, kalau sekolah berarti buku pelajaran. Atau Bapak Ibu ada yang hobi masak, berarti di bawah non-teks artinya. Atau yang suka nulis novel, itu di bawah, bukan di atas. Atau buku-buku hobi, nah itu di bawah begitu. Lalu Andi menerbitkan yang mana? Semuanya begitu. Jadi Andi itu menerbitkan buku yang laku. Yang tidak diterbitkan Andi cuma 2. Politik praktis sama pornografi. Itu aja, yang lain diterbitkan pokoknya. Oke, ini kalau buku pelajaran. Nah, ini kalau eksak tentunya Bapak Ibu tergantung bidangnya masing-masing. Kalau eksak ya eksak, kalau non eksak ya non eksak. Fiksi itu ada banyak, ada komik, ada antologi, sastra, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan terbesar biasanya ke saya adalah, Pak, apakah nggak takut kalau ke depan itu penerbit akan mati karena digilas oleh teknologi digital? Nah, kita sudah siapkan yaitu Publisher 4.0 yang akan kami launching beberapa saat lagi. Modelnya kayak apa? Ya nanti, itu biar menjadi penasaran saja begitu. Tetapi ini riset tahun 2016, ternyata pasar buku di Indonesia itu terbagi menjadi 3. 28% itu adalah digital imigran. 28%. Kenapa imigran? Hidup di masa kini tetapi terasing dari dunia luar. Kenapa? Ya nggak pernah mengikuti perkembangan digital. Cirinya apa? Kalau Bapak Ibu lihat orang itu pegangnya HP tidak touchscreen, nggak Android, tidak iPhone, itu pasti digital imigran. Jadi orangnya hidup masa kini tapi sebetulnya dia terbelenggu, dia terasing dengan yang lain. Kemudian 53% itu adalah hybrid. Nah, seusia kita itu hybrid. Bisa telepon manual, bisa pakai touchscreen. Nah, anak-anak kita yang baru lahir itu sudah digital native. Begitu lahir, belum bisa baca, merebut HP kita, dia sudah bisa memainkan, download sendiri, nggak pernah ada yang ngajari. Itu namanya digital native. Nah, angka native ini akan naik menjadi 100% saat itulah, maka buku yang dicetak sudah nggak ada. Ya nggak tahu, mungkin saya udah tua, Bang Janet udah tua, tapi kayaknya kami awet muda begitu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, dari paparan yang pertama ini nanti langsung saya sambung dengan paparan yang kedua. Publisher bukanlah sekedar mengubah fisik menjadi konten PDF atau elektronik, namun merubah banyak aspek dalam penerbitan, terutama aspek ekosistem e-publishing. Nah, itu yang pertama. Tentunya Bapak Ibu dari paparan saya yang pertama ini belum mendapatkan banyak hal, tapi yang kedua ini akan menjawab. Nah, ini yang terpenting adalah bisa menjawab